akan bahas tentang otot. Tunggu ya. Otot itu adalah alat gerak aktif yang kemarin Ibu sudah bilang di awal bahwa otot itu adalah alat gerak aktif. Kenapa disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot itu yang menggerakkan seluruh bagian tubuh kita. Kita bisa memutarkan tangan atau mengangkat tangan, itu adalah yang menggerakkan adalah otot. Jadi kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Yang tadi Ibu jelaskan, karena yang seluruh menggerakkan anggota tubuh kita adalah otot. Nah, otot itu dibagi menjadi 3. Ada otot rangka, ada otot polos, dan ada otot jantung. Apa sih bedanya antar ketiganya? Kita bahas yuk. Nah, di otot polos. Nah, otot polos itu adalah yang tadi lihat di tabel nih. Otot polos itu adalah otot yang ada di seluruh bagian dalam tubuh kita, kecuali anggota gerak dan jantung, yaitu seluruhnya adalah otot polos. Selanjutnya adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang ada di anggota gerak tubuh kita. Selanjutnya adalah otot jantung. Namanya juga jantung, berarti adanya di jantung. Jadi yang menggerakkan jantung kita adalah otot jantung. Selanjutnya itu adalah bentuknya. Nah, bentuk serabutnya itu adalah dia tidak beraturan. Otot lurik beraturan dan otot jantung dia beraturan. Oke, selanjutnya adalah otot letaknya. Letaknya itu kalau otot polos ada di tengah dan otot lurik ada di tepi dan otot jantung ada di tepi. Selanjutnya adalah jumlah intinya. Kalau otot polos jumlahnya cuma 1. Kalau otot lurik itu jumlah intinya banyak. Sedangkan otot jantung itu jumlah intinya hanya 1. Selanjutnya adalah kecepatan responnya. Nah, kalau responnya, kalau otot polos itu dia lambat. Sedangkan kalau otot lurik itu dia cepat. Dan sedangkan otot jantung itu adalah sedang ya. Selanjutnya ada cara kerjanya. Nah, kalau otot polos itu nggak sadar. Kalau otot lurik itu sadar. Sedangkan kalau otot jantung dia tidak sadar. Nah, karena dia otot polos itu dia tidak sadar, sehingga kontraksinya dia lebih lama ya, lalu otot polos itu dia sebentar, sedangkan kalau otot jantung itu dia sedang. Nah, kalau warnanya, kalau otot polos itu adalah polos, lurik itu adalah lurik, dan jantung adalah lurik. Oke, selanjutnya itu adalah karakteristik otot. Nah, di karakteristik otot ini ada namanya kontraksi, ada yang namanya relaksasi, dan ada yang namanya elastisitas ya, atau relaksasi nama lainnya adalah ekstensibilitas. Nah, kalau di kontraksi, otot itu berkontraksi. Kontraksi itu apa sih? Kontraksi adalah dengan cara membendekkan otot dari bentuk yang semula, atau saat otot itu dia mulai bekerja, itu namanya kontraksi. Sedangkan kalau relaksasi itu dia adalah kemampuan otot untuk memanjangkan ya, untuk kemampuan otot untuk memanjangkan, atau nama istilahnya ada relaksasi atau fase istirahat bagi otot. Sedangkan kalau elastisitas itu adalah otot itu bisa elastis, bisa kembali ke bentuk semula, jadi bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Itu adalah karakteristik dari otot. Oke, selanjutnya adalah otot itu dibagi menjadi 2 gerakan. Ada gerak antagonis dan ada gerak sinergis. Apa sih bedanya antara antagonis dan sinergis? Kalau antagonis itu adalah geraknya antagonis berlawanan. Ya, jadi antara gerak kontraksi dan relaksasi itu berlawanan. Contohnya adalah seperti gambar yang ada di samping atau di bawah ya. Sedangkan kalau gerak antagonis itu ada istilah namanya bicep dan tricep ya. Bicep itu adalah bagian atas, sedangkan tricep adalah bagian bawah. Oke, kalau bicep pada saat tangannya ditekuk. Nah, bicepnya ini pada saat tangan ditekuk itu dia berkontraksi, sedangkan bagian bawahnya adalah relaksasi. Sedangkan kalau pada saat dia tangan diluruskan, ini bicepnya adalah relaksasi, sedangkan tricepnya adalah berkontraksi. Nah, itu namanya gerak antagonis, gerak berlawanan. Ya. Ini adalah gerak antagonis. Nah, contoh dari gerak antagonis itu ada namanya istilah ekstensi dan fleksi. Apa sih bedanya? Kayak nih, Ibu cara gampangnya. Ekstensi dan fleksi. Fleksi itu adalah tipe HP ya kan? Tahu kan tipe HP fleksi? Nah, pada saat kalian mengangkat HP pasti tangannya begini dong, ya kan? Halo, gini ya kan? Berarti fleksi itu adalah menekuk tangan, namanya fleksi. Sedangkan kalau ekstensi
berarti adalah meluruskan tangan ya. Jadi fleksi adalah menekukkan tangan, sedangkan ekstensi adalah meluruskan tangan. Selanjutnya adalah abduksi dan adduksi. Kita mainnya adalah kaki ya. Kalau abduksi, itu kita add dulu deh, lebih mudah. Add itu adalah mendekat ya kan. Add itu adalah kita ingin add orang nih, berarti kita ingin mendekati orang. Berarti add itu adalah mendekati tubuh. Mainnya kaki karena kaki nggak kelihatan, jadi pakai tangan aja ya. Nah, add itu adalah mendekat, jadi pada saat sikap sempurna. Sedangkan abduksi itu adalah pada saat tangannya mulai menjauhi tubuh, itu adalah abduksi. Jadi adduksi meluruskan tangan, dan adduksi adalah meluruskan tangan, abduksi adalah menjauhi tubuh ya. Lalu ada depresi elevasi. Nah, depresi, kalau orang depresi biasanya dia menunduk ya kan. Nah, berarti depresi adalah menundukkan kepala. Sedangkan kalau elevasi itu adalah menengadahkan kepala ya. Depresi menundukkan kepala, elevasi menengadahkan kepala. Oke, selanjutnya itu adalah supinasi. Minta sup, berarti kalau minta sup berarti menengadah ya kan. Berarti kalau supinasi menengadahkan tangan atau menengadahkan telapak tangan, sedangkan kalau pronasi menelungkupkan tangan. Jadi supinasi menengadahkan tangan, pronasi menegurkan tangan. Selanjutnya adalah inversi. Nah, inversi itu mainnya adalah telapak kaki ya, pakai tangan aja ya. Inversi itu berarti in itu masuk, berarti kaki kita masuk ke dalam. Sedangkan eversi itu adalah keluar, berarti kaki kita keluar dari tubuh, itu adalah eversi. Selanjutnya adalah sinergis. Nah, sinergis ini adalah yang bekerja sama. Tadi antagonis adalah berlawanan, sedangkan kalau sinergis ini dia bekerja sama. Jadi antara tangannya satu sampai tangannya itu saling bekerja sama. Contohnya adalah pada saat menengkum tangan dan menengadahkan tangan. Nah, lalu kita masuk ke gangguan-gangguannya ya. Nah, gangguannya apa aja sih di dalam sistem rangka? Ini hanya sebagian, yaitu ada namanya fraktura. Fraktura itu adalah patah tulang. Sedangkan kalau rakitis itu adalah kakinya tuh masuk ke dalam gitu ya. Kakinya masuk kayak ke dalam gitu. Bengkok lah, kakinya bengkok. Sedangkan kalau osteoporosis itu pengeroposan tulang. Ini ada contoh osteoporosis dan tulang normal. Kalau osteoporosis itu adalah tulangnya dia sudah keropos, sedangkan kalau tulang normal itu masih rapat-rapat ya. Sedangkan ada skoliosis. Skoliosis itu adalah badannya miring ke samping atau bentuknya S. Sedangkan kalau kifosis itu adalah tulang belakangnya ke belakang ya. Jadi dia bungkuk. Sedangkan kalau lordosis itu adalah tulang belakangnya maju ke depan. Itu adalah gangguan pada rangka. Oke, mungkin cukup sampai sini saja tentang anggota gerak pada manusia atau sistem rangka pada manusia. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat video dari ibu, kalian bahas dan kalian pelajari, dan tugasnya akan ibu sampaikan ke dalam Google Classroom. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.